Menjalankan agama dan mengamalkannya adalah perbuatan yang amat baik. Sebab agama memang wajib untuk diamalkan agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, ketika kita menjalankan agama secara berlebihan dan melewati batas, maka kita telah jatuh kepada kekeliruan. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari, sesungguhnya dalam beragama itu tidak usah berlebih-lebihan. Karena orang yang berlebihan dalam beragama, ia akan mudah untuk dikalahkan dan terjerumus pada emosi hingga mudah terpancing. Tapi ingatlah, meski begitu kita tidak diperbolehkan untuk meremehkan dan memudah-mudahkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan dalam Al-Quran bahwasannya tidak ada dalam beragama yang merepotkan untuk seluruh umat Islam. Setiap hal yang diperintahkan adalah untuk kebaikan, dan larangannya bukanlah sebuah pengekangan, tapi justru untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Maka, janganlah kita berlebihan dalam beragama, sampai-sampai bertindak di luar kewajaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya selalu memberikan kemudahan di setiap ibadah kita sebagai seorang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah beralamin di hari yang insya Allah penuh dengan semangat ini. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Nah, tadi sudah sama-sama kita saksikan ada cuplikan ya, berlebihan di dalam agama. Bahkan ada beberapa orang yang bilang, ente jangan overdosis agama. Nah lu, kok bisa gitu ya ngucapnya ya? Kita akan bahas lebih dalam lagi di dalam jangan berlebihan dalam beragama, jangan dekati zina. Oh ini mah udah terus-terusan diingetin sama guru-guru kita ya. Dan yang terakhir, keajaiban sholat duha. Masya Allah. Dan insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Kiai Haji Khalil Nafis, Al Habib Muhammad Syahab, dan Ustadz Syam dengan ngaji. Yuk langsung aja kita akan bahas pembahasan yang pertama, yaitu ini dia nih ya. Jangan berlebihan dalam beragama bersama guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kiai waktunya udah nyempetin kemari, Masya Allah. Baik Kiai, ini memang dilema ya. Kalau misalnya dibilang berlebihan di dalam agama, mungkin ada beberapa gambaran nanti yang insya Allah akan dapat ilmu dari Kiai. Nah, ada juga beberapa orang bilang, ente biasa-biasa aja dia beragama dah, ente overdosis, ente ini kelebihan. Ya, mohon ilmunya nih Kiai, bolehkah kita beragama menuntut ilmu sebanyak-banyaknya? Atau ada batasan-batasan memang yang tidak boleh kita cross the line? Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, bicara beragama itu mengikuti perintah Allah dan menteladani Rasulullah. Jadi kita melaksanakan agama karena ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jadi yang kita lakukan beragama berdasarkan perintah, berdasarkan anjuran, berdasarkan perilaku Rasulullah SAW. Kita tidak boleh berlebihan, iya. Tidak usah overdosis, iya. Tapi juga jangan berkurang dalam beragama. Ada yang berlebihan, ada yang juga gampangin, gitu. Tetapi begini, kadang-kadang kalau kita beragama tidak karena ikut Allah dan ikut Rasulnya, itu ikuti nafsunya. Jadi orang yang lama di dalam dunia setengah hitam atau dunia hitam. Jadi ada yang abu-abu nggak sampai hitam beneran. Iya. Ada yang sampai hitam beneran. Dulu mungkin terlalu asyik dengan dunianya yang hanya mikirin dunia tak pernah mikirin agama. Suatu saat dia mengalami kesadaran beragama. Nah ketika kesadaran beragama dia sering berlebihan. Umpamanya kita nyebutnya hijrah. Saya ini hijrah saja. Dari mana? Hijrah itu adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dulu dilakukan oleh Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah.
Nah, tetapi setelah Yaumi Fathi Makkah, setelah penaklukan kota Makkah, 8 Hijriah disebutkan la hijrata ba'dal fath. Sekarang tidak ada hijrah lagi. Jadi untuk berislam yang totalitas tidak perlu pindah di satu tempat ke tempat yang lain. Tidak perlu pindah dari Indonesia ke Syria ikut ISIS, nggak perlu. Nggak perlu pindah ke Irak untuk ikut ISIS, nggak perlu. Cukup di tempat kita tapi kita melakukan perbaikan. Maka disebut hijrah itu la tangqati'ul hijratu hatta tangqati'ut taubatu. Wala tangqatu taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Makna sekarang hijrah itu adalah hijrah bermakna ada taubat. Jadi taubat kembali pada Allah. Apa itu taubat itu? Menyesali perbuatan buruk masa lalu dan kita sekarang memperbaikinya. Merasa menyesal di masa lalu, sekarang kita tambah dengan kebaikan. Itu tidak akan pernah berhenti taubat apa? Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat, sampai kiamat. Nah, kalau ngikutin perasaan yang seperti ini, seringkali beragama kita berlebihan. Seringkali kita bernafsu. Sebagaimana ketika ada 3 sahabat datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak bisa ditemui, lalu bertemu dengan Siti Aisyah. 3 sahabat bertanya, ya Siti Aisyah, bagaimana cara Rasulullah itu beribadah? Ketika disebutkan Rasulullah ibadahnya itu malam itu ya sholat sampai kakinya bengkak. Ya sujud kepada Allah, baca Qur'annya, zikirnya. Lalu 3 sahabat macam-macam. Kalau gitu saya akan melebihi Rasulullah. Gimana caranya? Saya akan puasa, tidak akan pernah membatalkan. Jadi akan terus dia puasa sehari semalam. Yang satu bilang saya akan sholat, tidak akan pernah tidur. Yang satu bilang, kalau gitu saya ibadah terus, tidak akan pernah nikah. Akhirnya apa? Rasulullah menemuinya dan Rasulullah mengatakan, disebutkan oleh Rasulullah, alladzina qultum kadza wa kadza. Ya. Saya sudah mendengar Anda ngomong begini. Amma wallahi ana akhsyakum lillah. Bukan begitu cara berislam. Itu berlebihan namanya. Ana akhsyakum lillah. Saya paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan saya paling takut kepada Allah. Walakinni asumu wa aftiru. Wa aftiru. Saya puasa dan saya juga berbuka. Disebutkan. Wa usolli wa anam. Saya sholat tapi saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah perempuan-perempuan, kata Rasulullah. Faman riba an sunnati falaysa minni. Kalau Anda tidak ngikutin sunnahku, kau bukan golonganku. Jadi jangan berlebihan agama, artinya melampauin yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Lalu berpikir, saya ini kan banyak dosa. Dulu saya kan sering meninggalkan sholat. Sehari semalam sholat aja ganti. Itu juga tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak fakih. Itu disebut dengan namanya ghulu. Ghulu itu adalah mujawazatul haddi. Melampaui dari batas-batas yang semestinya, itu namanya ghulu. Maka disebut qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau ghulu berlebihan. Ghairal haqqi itu tidak benar. Wala tattabi ahwa'a qaumin qad dallu min qablu. Jangan ikut pada kaum-kaum yang sudah mulai dulu itu sudah mereka sesat. Kenapa? Berlebihan beragama. Ya. Menganggap orang itu maksum. Orang itu tidak akan pernah dosa, tidak akan pernah salah. Itu berlebihan beragama. Anda ya berlebihan agama sampai apa? Anda tidak mau menikah demi dakwah saya, demi belajar saya tidak menikah. Jangan, menikahlah. Nah kalau enggak nanti punah manusia, enggak ada yang menikah kan? Ya. Jadi kita juga menikah, karena juga menikah bagian dari ibadah. Nabi juga menikah. Maka faman ghaiba, kalau Anda tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, bukan golonganku. Maka yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Tapi juga jangan dikurang-kurangin hal-hal yang memang dianjurkan dalam Islam. Jangan dikurangin, contohnya. Islam memperbolehkan poligami. Boleh kalau Anda mampu dan berani. Nah, ada mampu, ada berani. Mampu nggak berani nggak bisa juga. Berani nggak mampu nggak bisa juga. Karena nanti bisa dosa. Kenapa? Anda tidak adil. Jadi jangan menghalangi mentaksir yang memang ada di dalam Islam. Poligami boleh bagi yang mampu dan berani. Mampu adil, mampu membiayain dan berani diomelin mertua.
dan anaknya mertua. Kan, itu boleh, jangan dibilang nggak ada. Itu taksir sama. Oh, di dalam Islam nggak boleh jihad perang. Siapa bilang nggak boleh? Boleh jihad perang. Kalau kita diserang ada resolusi jihad. Kita melawan penjajah dengan cara perang. Kalau tidak ada semangat jihad tidak bisa merdeka. Tapi jangan sampai kita juga berlebihan. Semua orang yang tidak disukai oleh kita karena berbeda agama lalu kita mengatakan jihad diperangi mereka. Itu tidak boleh. Jadi kita harus ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kita harus menjadi umat yang moderasi. Disebutkan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Walan tasyaddad dina illa ghalabahu. Tidak, agama itu mudah, tidak akan pernah Anda yang terlaluan dalam beragama, overdosis tadi, kayak orang mabok beragama, kecuali dia akan gagal dalam beragama. Saya ini untuk menunjukkan totalitas saya bahwa saya beragama yang baik. Udah, saya perang. Jadi apa? Manten bom bunuh diri. Pengen masuk sorga. Ibaratnya orang dia mau lompat dari dulu mungkin banyak dosa, taubatnya sekarang saya rela mati demi Islam. Lalu dia bom bunuh diri. Itu bukan masuk sorga. Mau lompat ke sorga kecepatan masuk neraka lagi. Kenapa? Karena dia orang keterlaluan, gagal berislam, gagal paham agama dan gagal masuk sorga. Jadi kita tidak boleh berlebihan. Bagaimana Rasulullah menyatakan bukan tidak tidur, lalu Anda tidak makan, lalu Anda tidak menikah karena beragama. Tidak, Islam itu indah. Menikah, Islam menyuruh kita juga istirahat. Dan kita beribadah tidak hanya pada saat zikir, saat tidur untuk zikir itu tidurnya ibadah. Ketika kita mencari harta yang halal untuk keluarga itu ibadah. Mencari harta untuk orang tua, membiayai orang tua kita yang tidak mampu, itu juga ibadah. Man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Orang yang berusaha mencari harta, apakah dengan cara bekerja bertani, apakah dengan cara berdagang, apakah dengan cara dia menjual jasa, perniagaan, memproduksi. Ya, Asy-Syaibani menyebutnya yang paling baik pekerjaan kita adalah tani. Dengan tani bisa berdagang, dengan tani bisa mengelola menjadi produksi dan juga bisa juga memberikan jasa. Ya, apa yang dikerjakan kita untuk keluarga itu adalah fi sabilillah. Untuk orang tua di jalan Allah. Andaikan berangkat dari rumahnya ke kantor, niat untuk apa? Memberikan rezeki yang halal pada keluarga. Di jalan itulah dia kalau tabrakan, dia pas meninggal, dia mati syahid. Jadi per detik itu ketika kerja di tempat kita kerja, itu adalah pahala. Apalagi teman-teman nikro nih, kerjaannya sambil dakwah begini. Niatin karena Allah. Niatin membiayai diri dan keluarga dengan yang halal. Itu semuanya adalah pahala. Tapi wa man sa'ala mukasirin fa fi sabilis syaitan. Kalau dia berupaya untuk apa? Untuk bangga-banggaan, maka jalannya syaitan. Mengapa terjadi hulu? Wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Ya, jangan ikut hawa nafsunya. Jadi orang yang hulu itu sebab utamanya kenapa? Nafsu beragama. Agama tidak berdasarkan pengetahuan tapi berdasarkan nafsu. Makanya ayat yang turun pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah. Bertauhid itu juga dengan intelektual. Hanya nafsu, waduh mungkin kalau saya dengan mempersulit diri, dengan saya memaksa diri, maka saya akan mendapat ridho Allah. Tidak, yang bisa mendapat ridho Allah adalah ikut Rasulullah. Bukan nafsunya, karena ketidaktahuan al-jahlu itu yang membuat kita gulu. Bodoh dan terbawa hawa nafsu. Wah, seakan-akan golongannya sendiri yang paling baik. Nah, ngajaknya bukan ngajak ke Islam, tapi ngajak pada golongannya. Ini yang banyak salah, itu hulu. Kita ngajaknya ke Islam, mau kelompok apa, dari model apapun, sepanjang ada ajarannya di Rasulullah, disitulah kita menganggap di situ kebaikan. Kita jangan sampai karena berbeda dengan kelompoknya dianggap mungkar. La yungkaru alal mukhtalafi wa innama yungkaru al mujma' alaih. Tidak boleh kita ini mengatakan nahi mungkar kepada hal yang memang khilafiyah. Kecuali yang memang maklumun minad dini bidarurah, yang sudah diketahui dari agama menjadi sebuah kewajiban. Ada yang satu kunotan, enggak kunotan. Oh, itu dianggap mungkar. Enggak mungkar masalah khilafiyah.
Maulidan, ada yang nggak maulidan, ada yang maulidan. Itu bukan mungkar, masalah khilafiyah tidak ada yang mungkar. Yang mungkar itu yang sudah menjadi kepastian di dalam agama, menjadi suatu pengetahuan umum seperti sholat, zakat, riba, itu jelas di dalam agama. Tapi masalah khilafiyah nggak perlu diingkari. Oleh karena itu kita jangan berlebihan beragama, ghulu. Tidak boleh juga mengurangi agama, tidak boleh taksir. Apa kewajiban kita? Ati Allah wa ati ar-Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Siapa sekarang penerusnya Rasul? Adalah para ulama. Jangan lupa belajar agamanya kepada ulama. Agar apa? Agar ilmu yang kita benar. Maka disebutkan laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau tidak ada sanad, tidak ada transmisi sambung ilmu kepada Rasulullah dari para ulama, maka siapapun bisa ngomong dan bisa ngomong apa saja karena gurunya adalah Syekh Google. Masya Allah, jelas banget udah ini semuanya, Masya Allah ya. Dan baik guru, kita akan coba sikapi. Alhamdulillah sudah ada yang kirim pertanyaan. Ali mohon izin bacain. Ini dari Deani Kuma ya. Dari pertanyaannya adalah, jika ada yang takut atau jadi Islamofobia ya. Wah, ada Masya Allah ya. Gara-gara perbuatan satu kelompok yang keras. Apa yang harus kita perbuat sebagai seorang muslim? Baik, pakai. Memang betul, fenomena Islamofobia itu masih dirasakan seperti halnya di Barat. Itu banyak yang fobia dengan Islam karena diisukan teroris. Apa yang kita perbuat? Tunjukkan kalau kita ini lembut. Tunjukkan Islam itu kalau Islam itu baik. Dulu ketika tahun 2011 ketika rame-ramenya soal WTC itu yang dibom. Saya ketepatan ke Eropa, saya juga lewat Singapura, saya diperiksa sampai berjam-jam karena nama saya Muhammad Khalil Nafis. Setiap nama Arab dianggap itu adalah potensi menjadi teroris. Kami tunjukkan kalau kami baik, kami tunjukkan bahwa ajaran Islam itu adalah baik. Itu harus dilakukan oleh kita. Oleh karena itu, kita ketika dihadapkan dengan suudzon dari orang lain, termasuk Islamofobia, tunjukkan bahwa Islam itu lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau Anda itu hatinya keras, Anda tunjukkan Anda itu orang-orang yang keras, orang akan pergi dari Anda. Ketika Anda dituduh keras, tunjukkan kalau kita lembut. Cara menunjukkan bisa sikap, bisa program, bisa bentuk-bentuk dakwah yang menunjukkan bahwa kita aware, care dan perhatian kepada orang lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mimi Jamilah, Masya Allah ya. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang Ayah yakin udah pada nungguin semuanya ini ya. Jangan dekati zina. Ini bukan hal yang mudah, kenapa? Karena sekarang hal-hal yang sifatnya membuat kita jadi zina ini nyamperin kita ya. Dengan apa? Dengan media sosial tiba-tiba klangkling muncul di mana-mana, Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, ada yang bilang ini bukan hal yang mudah untuk perang sama zina ini. Kayak jihad gitu katanya. Betul. Nah, mohon ilmunya Bib, ini gimana sih tentang zina ini? Kita sih nggak mau deketin, dia nyamperin gitu kadang-kadang Bib. Samperin mau lagi. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati host kita Sayyid Ali Zainal Abidin bin Syahab, qari'ah kita Ustazah Mimi Jamilah yang sudah membacakan surah Al-Isra ayat ke-32, dan semuanya para pemirsa Cahaya Hati Ainus TV dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini seperti tadi kita dengar ayat atau judul tema kita hari ini, jangan dekatin zina. Tadi ayat sudah dibacakan qari'ah kita, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, artinya wala taqrabuz zina. Di sini ulama tafsir mengatakan kenapa dikatakan wala taqrabuz zina, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala taznu. Apa artinya? Kalau taqrabuz zina, mendekatin zina. Kalau wala taznu, jangan berzina. Jadi di sini ulama tafsir mengatakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kau dekati zina, bukan jangan berzina. Artinya mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai terjadi waqa' fi zina. Artinya wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Di sini Allah Subhanahu wa taala kenapa ingin menutup rapat-rapat jalan untuk menuju suatu perzinahan. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Artinya jangan kau dekati suatu perzinahan. Nah, mendekati suatu perzinahan ini kan namanya kita manusia yang hawa nafsu kita ada, syahwat kita ada, ditakutkan kita dekat dengan muqaddimatuz zina. Artinya mendekati suatu perzinahan bisa terjadi dengan perzinahan. Zina mata awalnya, zina tangan, khalwat antara laki-laki dan perempuan. Makanya kan dalam satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la yakhluwanna, artinya jangan sampai laki-laki dan perempuan khalwat berduaan. Sampai dalam sholat pun tidak boleh kalau bukan mahram. Misalnya kita sholat berjamaah berdua, ini subhanallah masih pacaran, sholat berjamaah berdua, habis sholat berjamaah cium tangan lagi. Iya, ini terjadi zaman sekarang ini subhanallah. Ini kan mendekati suatu perzinahan, bisa ditakutkan, kayak seperti udah halal aja cium tangan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh belkhalwat. Artinya berdua-duaan sama laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, illa kana thalithahuma syaitan, kecuali yang ketiga adalah syaitan yang menggoda dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab kenapa? Orang yang mendekati suatu perzinahan bisa terjadi zina. Dalam Lubabul Hadith karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengutipkan satu hadis. Apa hadisnya? Zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan
Satu kali orang jatuh dalam satu perzinahan, naudzubillah min dzalik, itu tuhbitu sab'ina sanatan, menghapuskan amal sab'ina sanatan, menghapuskan amal baiknya selama 70 tahun. Ya, 70 tahun. Umur kita mungkin belum sampai 70, tapi amal kebaikan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa zina. Kenapa terjadi perzinahan? Karena mendekati zina. Gara-garanya didekat zina sehingga terjadi suatu perzinahan. Jadi amal buruknya tetap berjalan. Artinya intinya selama Allah tidak menutup pintu taubat. Ingatkan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan kepada hamba yang banyak dosa. Hamba yang banyak dosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamba tersebut banyak dosa, berarti dosanya banyak sekali kepada hamba tersebut. Tapi tetap pemirsa Cahaya Hati, insya Allah yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini kasih sayang Allah. Bagaimanapun dosa kita, tetap Allah panggil alyu. Kata Allah, la taqnatu min rahmati. Artinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi dekati zina. Misalnya kita lihat, memang susah sekarang ini ya. Kita keluar rumah enggak dilihat, ya mubazir ya. Emang kelihatan nggak dilihat Bib kadang-kadang? Iya, enggak dilihat, kelihatan, tapi intinya tetap kita usahakan, kita jaga, kita punya pandangan, ya. Kita jaga, kita punya. Kalau memang di depan, memang kata hadis mengatakan ya lihatan pertama itu rezeki. Kedua berarti lihat pertama jangan kedip-kedip, lihat terus. Biar dihitung pertama ya. Ya enggak juga seperti itu, tetap kita langsung alihkan pandangan kita, jangan sampai kok kita lagi nyetirnya, tapi jangan difokuskan seperti itu. Jadi dialihkan bagaimana, artinya walaupun susah, bukan susah, memang di dalam kita keluar rumah ini tetap dosa di depan mata kita, tetap kita aghaddul basar, usahakan. Sebab apa? Dalam satu hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man mala'a ainahu fil haram mala Allahu ainahu minan nar. Siapa orang yang sering biasa memandang sesuatu yang haram, menikmatin film, naudzubillah min dzalik, sesuatu yang haram, foto-foto yang haram, artinya tapi dengan syahwat, memandangnya dengan syahwat, suka memandang daripada aurat-aurat ini, makanya Allah akan isi matanya nanti di hari kiamat dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibiasakan kita menghindarkan diri kita, jangan biasakan memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua artinya mendekati. Jadi dari mandang, dari nonton, pengen nyoba. Kan seperti itu. Dari lihat pengen nyoba. Jadi jadikanlah media-media sosial kita atau TV-TV yang ada buat menambahkan kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nambahkan, tontonlah, cari tontonan-tontonan yang bisa menuntun kita. Seperti itu kan? Jadi carilah tontonan-tontonan kita yang bisa menjadikan tuntunan buat kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita terjadi dalam suatu perzinahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis yang lain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, hadis Nabi mengatakan man zana bimra'atin fatahallahu alaihi fi qabrihi. Siapa orang yang berzina dengan seorang perempuan dalam keadaan memang perzinahan, maka Allah Subhanahu wa taala fatahallahu ala qabrihi, Allah akan bukakan di dalam kuburannya thamaniyata abwabi minan nar. Semua pintu neraka yang 8 dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju min tilkal abwab, maka akan keluar dari pintu-pintu api neraka tersebut aqaribu wa hayyatun ila yaumil qiyamah, kala jengking dan ular-ular yang akan menggigit dia sampai hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga jangan salah nih. Kadang-kadang ya sudah nggak apa-apa, nikmatin masa muda dulu nih. Nikmatin masa muda, nanti saja taubat kepada Allah. Nanti juga Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat. Ini yang salah. Ini pemikiran yang salah. Makanya Ibn Ammar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kam min syabin, berapa banyak anak-anak muda ini
Ketika kita mintain, udah jangan nonton yang macam-macam. Ayo kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa nih jawab anak-anak muda seperti ini zaman sekarang nih? Oh, nanti saja akhara taubatahu dan ba'dal ghad. Oh, nanti saja ya Syekh, besok-besok saja taubat. Ini kan masih muda, umur masih panjang. Nikmatin dulu dalam naudzubillah min hal-hal yang tidak bagus, dia pengen nikmatin. Maka faja'ahu malakul maut, tanpa dia sadar datang malaikat maut. Sebab malaikat maut enggak lihat muda, enggak lihat tua. Ya, malaikat maut enggak lihat muda, enggak lihat tua. Faja'ahu malakul maut, maka datang malaikat maut menyebut wahwa fil ghaflah, dia dalam keadaan zina, naudzubillah min dzalik. Ya, dia dalam keadaan lalai, dia dalam keadaan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasara fi jafil qabr, apa yang terjadi di kuburannya? Adzabul qabri, seperti tadi. Azab kubur, pintu-pintu neraka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perempuan bikinlah mahal dirinya, jangan sampai idza amma toba, jangan sampai kalau sudah umum dianggap baik. Maaf nih zaman sekarang kan cepika-cepiki umum, zina, artinya itu mendekati perzinahan, enggak boleh. Artinya dalam hadis Nabi SAW mengatakan bersentuhan dengan bukan yang mahram itu besi panas ditusukkan ke dalam kepala kita lebih baik daripada bersentuhan sama orang yang bukan mahramnya. Oh, Masya Allah ya. Ngilu kan ya, kadang-kadang memang udah jelas hukumannya seperti apa, tapi masih pada bader aja. Mudah-mudahan ya, apa namanya? Tadi idza amma toba, kalau sudah umum dianggap baik, padahal tidak baik. Iya, kayak lumrah. Orang ya. seperti itu umum, Lumrah. tapi dianggap baik, padahal itu sangat-sangat tidak baik. Wah, ini sebenarnya 7 jam live juga nggak apa-apa nih, sebab masalahnya panjang. Baik, alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan nih Bib, Ali bacain dulu mohon izin. Ini dari Rudi Darmawan _ Kenapa di zaman ini zina, nih pas banget ya. Kenapa di zaman ini zina dianggap hal yang lumrah? Bagaimana tanggapan tentang fenomena ini? Bahkan mohon maaf lu masih virgin lu, nggak oke lu. Ada yang gitu loh. Naudzubillah min dzalik. Artinya seperti tadi yang saya katakan, idza amma tauba, kalau sudah umum dianggap baik. Kok zaman sekarang gampang? Kita yang bikin gampang sebenarnya. Sebenarnya salah satunya di antaranya orang yang mudawamatul wudu. Biasanya orang yang membiasakan wudhu. Ketika kita dulu mondok misalnya kita membiasakan wudhu nih. Kita duduk di bis aja kayak takut kesenggol sama orang. Takut apa, sayang sama wudhunya. Jadi bagaimana tata caranya? Kita hindari, jangan sebenarnya jangan kita katakan kok apa tadi pertanyaannya? Zina gampang. Rumlah. Bukan rumlah, artinya kita yang bikin itu gampang. Kita yang bikin itu senang. Ketika kita bikin senang, jadi kayak contoh begini, pengajian misalnya. Pengajian dekat rumah, karena niatnya memang nggak mau hadir, kayaknya jauh banget tuh pengajian, jauh padahal dekat rumah. Iya. Tapi kira sesuatu misalnya suatu perzinahan jauh, dikejar gak? Udah. Nah karena niatnya memang jadi bikin dekat seperti itu. Jadi kita yang bikin gampang sebenarnya. Artinya memang syurga itu dihiasi dengan sesuatu yang berat. Sholat misalnya sesuatu yang berat, padahal masuk surga, kayaknya banyak godanya. Tapi kalau sesuatu yang masuk neraka dihiasi dengan sesuatu yang enak, syahwat. Jadi kayaknya gimana? Langsung kayaknya niat banget ingin melakukan suatu perbuatan dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan hadis Nabi mengatakan siapa orang yang berbuat dosa wa huwa yadhak. Na'udzubillah min dzalik, berbuat zina sambil ketawa-ketawa, ketawa-ketawa dia berbuat dosa. Dakhalan nar wa huwa yabki. Dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merintih-rintih dan teriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia berbuat dosa dalam keadaan senang, dosa senang, berbuat dosa senang. Orang tuh dosa jangan dipiara, kurus. Kambing piara gemuk, kebo piara gemuk, dosa dipiara. Iya, dosa dipiara bikin masalah buat kita. Jadi sesuatu hal yang bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita putus asa sudah atau ini memang sudah rumrah, takdir saya berbuat zina, salah orang seperti itu. Khair wa syar, kita diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan otak tersebut dengan jalan yang baik, akal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tuh ya udah jelas banget tuh ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib itu benar-benar langsung mengena di hati kita dan bisa langsung kita amalin dengan mudah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, sesaat lagi kita akan membahas tentang keajaiban sholat duha. Banyak banget yang ninggalin sholat duha nih ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Tema kita adalah keajaiban sholat duha. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh guru-guru kita benar-benar menjadi sebuah keajaiban buat kita. Yang tadinya gak suka sholat duha, akhirnya mulai sekarang sholat duha. Baik, yang pertama mungkin Kiai untuk memberikan pemahaman dulu nih Kiai. Karena ada yang 2, 4 sampai 12 Kiai ya? 12 sholat sunnah. Nah, ada yang bilang kalau ente meminta ini 4 katanya. Kalau misalnya yang buat hari-harian 2. Tapi kalau ente ada hajat nih, ada hajat, ambil tuh yang 12 gitu. Nah, itu sebenarnya aturannya seperti apa sih Kiai? Silakan. Ya, sebenarnya kalau kita ngikuti hadis Rasul itu ada 2 riwayat. Yang pertama menyebutkan yang baik itu adalah 4 rakaat. Ada yang menyebutkan 2 rakaat ketika bertanya kepada Siti Aisyah, sahabat berapa Rasulullah salat duha? Bilangnya 4 rakaat wa masya wa yazidu masya'a, ditambah sampai berapapun. Maka ada kaul yang ketiga, jumlah rakaat duha itu boleh tak terbatas. Tapi kalau ada yang di fikih-fikih Syafi'iyah, salat duha itu paling banyak 12 rakaat. Tapi meskipun 12 paling banyak, tapi afdolnya 8. Maka dalam kaidah fikih disebutkan ma'aksaru fi'lan aksaru fadlan. Kalau banyak pekerjaannya tapi keutamanya pasti tambah. Jadi kalau yang banyak pekerjaannya pasti keutamanya banyakan. Kecuali sholat duha. Karena apa? Duha itu 8 rakaat lebih baik daripada 12 rakaat. Begitu yang kami baca dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Nah, kita sholat duha tentu minta ridho kepada Allah. Yang kadang kita salah persepsi sholat duha itu minta rizki. Kalau udah diterima oleh Allah apapun kita dikasih. Kayak kita punya anak kita sayangi kan kasih semua. Cuman bagi yang tingkatan imannya masih pamrih ketika berdoa ya sholat duha untuk memperlancar rizki. Dan rizki bukan hanya uang. Rizki itu ada mayun tafa'u bihi, satu yang bisa dimanfaatkan oleh kita itu rizki sehat. Terutama rizki paling tinggi adalah iman. Dan Islam karena bisa menuntun kita pada kebaikan. Nah kita melaksanakan sholat duha itu sholatul awwabin hina yarmadul fisol. Sholat awwabin namanya duha juga namanya sholat awwabin. Ketika terik matahari. Jadi biasanya mulainya itu dari mulai terbit matahari sekitar 15 menit sampai mencorok gitu. Sampai syuruk ya. Nah, Satu tombak gitu satu tombak Orang itu. itu satu tombak. Satu tombak. Tapi baiknya setelah agak siang. Tapi kubaila zuhur. Jangan terlalu dekat kepada zuhur. Bahasa kita mungkin jam 9, jam 10 lah. Itu yang afdolnya. Nah. Kalau kita sholat duha sebenarnya bukan karena kita mendapatkan sesuatu. Karena kalau diridhoi pasti mendapatkan banyak, bukan hanya sesuatu. Mendapat banyak sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hadis yang menyebutkan ya kullu tasbihatin sodaqah. Wa kullu tahmidatin sodaqah. Wa kullu tahlilatin sodaqah. Ya. Wa kullu takbiratin sodaqah. Wa amrun bil ma'rufi sodaqah. Wa nahyun anil munkari sodaqah. Wa jazi'u min dhalika ya rakaat ini minat duha ya. Jadi kita yarka'uhuma minat duha. Jadi rakaatain yarka'uhuma minat duha. Jadi sedekah itu tasbih sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, amar ma'ruf itu sedekah, nahi munkar juga sedekah. Tetapi sebenarnya sedekah ini bisa dikalahkan dengan atau bisa disamai dengan kita sholat 2 rakaat dengan duha itu. Sehingga orang mengkalkulasi, oh kalau mau banyak rezeki ya dengan sholat duha. Karena kalau kita bersedekah pasti Allah ganti. Gitu. Tetapi semua kebaikan, semua keimanan itu pasti mendatangkan rezeki. Tetapi menjadi kebiasaan kita kalau kita mau mendapatkan rezeki banyakin sholat duha. Pas lagi banyak utang sholat duha, lagi sulit sholat duha. Ketika banyak duit lupa duhanya lagi. Gitu. Itu yang tidak boleh ya. Jadi kita ingin sholat duha itu yang pertama kalau kita meluruskan iman kita, niat kita ya untuk mendapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridhonya, rezeki, kalau rezeki cuman uang terlalu kecil lah uang itu. Uang banyak uang itu penyakitan nggak bisa juga menikmati uang kan gitu. Sehat itu ada rezeki setelah iman. Itu. Karena dengan sehat itu makanan apapun enak, kondisi apapun nyaman. Tapi kalau lagi nggak sehat, nah, sehat tapi imannya nggak ada, kebelangsat kata orang, sesat jadinya. Baik, Masya Allah tuh jelas banget ya, jangan ada maunya doang ya. Jadi benar-benar kita kerjakan karena Allah, insya Allah kalau Allah udah ridho minta apa jadi kasih pastinya ya. Nah Bib, sedikit Bib, ini
kemukjizatan dari sholat sunnah duha? Emang bener-bener kita emang kalau duha ingatnya rezeki, udah pasti gitu kan yang pertama. Terus yang kedua, Ali pernah dengar bener nggak ya? Ada 2 sholat sunnah itu yaitu tahajud dan duha ini kalau buat Nabi wajib katanya. Tapi buat umatnya ini adalah sunnah. Seperti apa, Bib? Ya, tadi Masya Allah apa yang disampaikan oleh Kiai kita, Kiai Haji Khalil Nafis sudah sangat Masya Allah lengkap. Hanya anak bawang, minta maaf Kiai, sedikit doang menambahkan. Artinya memang sholat duha ini sebagian ulama, tapi memang khususnya buat Rasul. Artinya kalau buat Nabi itu apa juga sudah ibadah, artinya sudah di atas segala-galanya buat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya ada kalimat yang mengatakan fal khair kulluhu lil ittiba Sayyidina Muhammad. Pongkol dalam suatu kebaikan dalam kitab Tadhkiratul Mustafa itu pongkol dalam suatu kebaikan ittiba li Nabi SAW. Nah ittiba li Rasul salah satunya kita mengikuti sunnah Nabi. Di antara sunnah-sunnah Nabi kan banyak sholat-sholat sunnah, di antaranya sholat duha. Sampai dalam satu hadis daripada Rasul SAW, Nabi mengatakan man hafadha ala syuf'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahar. Dalam satu hadis daripada Rasul SAW, Nabi katakan siapa man hafadha ala syuf'atid duha, orang yang biasa menjaga sholat duha. Di sini berarti ada istiqomah. Galilun qarra khairun min kathirin farra. Artinya sedikit itu lebih bagus dengan istiqomah. Lebih baik daripada banyak sekali aja. Oh hari ini saya sholat sunnah duha 8 rakaat atau 12 rakaat. Sudah seumur hidup gak sholat lagi. Nah ini kurang bagus. Sedikit lebih bagus tapi istiqomah. Nah keistiqomahan ini mau dapat uang nggak dapat uang, istiqomah sholat jangan tinggalkan. Seperti tadi Kiai menyampaikan, nanti kalau sudah dapat uang banyak nggak sholat lagi. Atau sudah sholat terus kok nggak dapat duit, berarti percuma nih sholat duha. Nah dihilangkan lagi. Jadi memang seperti tadi kita ngobrol di belakang tadi, niat untuk melakukan sunnah Nabi ini bagaimana? Tentunya mendahulukan yang wajib. Ya. Kadang-kadang orang sholat duha wangi, Masya Allah. Sholat subuh sambil ngantuk-ngantuk. Nah ini salah. Kan subuh yang wajib mendatangkan semuanya. Benar gak Pak Kiai? Baru diikuti dengan sholat duha. Ini kadang-kadang enggak. Sholat duha mandi pakai minyak wangi 2 kilo. Wah, ngapa? Mikirnya duit. Mikirkan duit. Allahu Akbar. Tapi kalau sholat subuh ya entar-entaran. Nah ini yang tidak boleh. Jadi tapi memang di antara kenikmatan, kesuksesan orang yang sholat duha selain fardu ya. Kalau fardu sudah kita tidak bicarakan, sudah Masya Allah. Ya. Artinya siapa orang yang menjaga sholat sunnah duha 2 rakaat ini, dia istiqomah. Ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahar. Dosa-dosanya, tentunya dosa-dosa kecil ya di sini. Wa in kanat misla aisagair. Wa in kanat misla zabadil bahar. Sekalipun dosa-dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Dan kalau buih ombak itu kan banyak tuh. Gak bisa kita ngitung buih yang ada di laut itu gak bisa ngitung. Tapi dengan sebab kita sholat rakaatain, dengan sebab kita sholat 2 rakaat ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Adapun dosa-dosa besar, taubatan nasuha. Dosa-dosa kecil diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan juga orang yang sholat duha ini kan butuh apa namanya Pak Kiai, namanya butuh niat, perjuangan. Makanya nasihat Rasul buat Sayyidina Abu Hurairah, walaupun ini buat Abu Hurairah tapi li ammati ummati Rasul. Buat semua umat Nabi SAW, maka Nabi SAW menasihati daripada Abu Hurairah, siapa man shalla rak'ataini minad duha lam yuktab minal ghafilin. Nabi mengatakan, siapa orang yang membiasakan sholat sunnah duha 2 rakaat lam yuktab minal ghafilin. Tidak terhitung orang yang lalai. Ini kan sholat duha, jadi pagi diisi dengan sholat duha, diisi dengan Al-Quran. Makanya siapa orang yang membiasakan istiqamah, mudawamah ala salat sunnatid duha, artinya dengan sholat sunnah duha, maka dia terhitung orang yang terhindar daripada orang-orang yang lalai atau dilalaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara keajaiban, semua sunnah Nabi itu ajaib, benar Pak Kiai? Ya, semua sunnah Nabi
Itu ajib, Masya Allah. Artinya sunnah Rasul SAW itu punya kehebatan-kehebatan yang sangat. Makanya ittiba li Sayyidina Muhammad. Kalau sudah kita ngikutin Nabi, bagaimana kalau kita sudah ngikutin Rasul SAW? Pasti juntrungannya kita akan ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akhirnya kita akan mendapatkan syurga dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada sunnah Nabi yang menyusahkan, tidak ada sunnah Nabi yang membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada makanya kita ini beruntung jadi umat Nabi, ada sunnah-sunnah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Makanya Sahal bin Abdullah beliau mengatakan min alamati hubbillah wa hubbul Quran, min alamati hubbillah wa hubbil qurban hubbun nabi wa min alamati hubbin nabi hubbus sunnah. Sa'al bin Abdullah mengatakan di antara orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi. Di antara orang yang cinta kepada Nabi, cinta sunnah Rasul. Masya Allah, baik. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Dan tetap semangat ya, karena sesaat lagi kita akan lengkapi ilmu kita pada hari ini dengan apa? Dengan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, sudah disiapkan Al-Qur'annya? Pastinya sudah ya. Yuk sama-sama kita ngaji yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Terima kasih banyak, jazakillah khair untuk qari'ah kita hari ini. Ada Mimi Jamilah yang telah membacakan bagian akhir dari surah Abasa. Karena kemarin sempat kita belajar beberapa ayat dari surah Abasa. Dan sekarang kita sudah masuk di ayat berapa Mas Ali? Bang Ali, ayat berapa? Kita masuk ke 23. Ayat 33. 33. 33? Iya. Benar nih? Benar. 33 atau berapa nih? Benar. Masya Allah, kita sudah masuk di bagian akhir surah Abasa wa Tawalla. Dimulai dari fa'idha ja'atis sakhah. Nah ini Masya Allah ini. فإذا جاءت الصاخة. Ini ada jamaah lagi nggak? Ada. Ada jamaah? Ada jamaah. Yang DM juga ke Instagram? Iya benar. Oke baiklah. Kalau gitu ada jamaah. Oh silakan Mas. Masya Allah. Luar biasa. Senang aku kalau yang semangat ngaji untuk belajar Al-Quran itu anak muda. Jadi Masya Allah ya. Dari siapa? Dari siapa? Nama siapa dari mana? Hadi Nasrullah. Bawa mic nggak dari rumah? Pakai clip on. Oh pakai clip on, subhanallah. Iya, Hadi Nasrullah. Ya. Dari mana Mas? Dari Bogor. Wih dari Bogor, Masya Allah. subhanallah. Masya Allah. Udah silakan dibuka Al-Qur'annya. Surah Abasa ayat 33. 33. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ya, a'udzubillah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah. Ya. Jadi ada penekanan huruf hamzah ya. Kadangkala terlupakan kayak Fa'idha ja'ati ati. Jadi harus jelas ja'ati ja'ati. Fa'idha ja'ati shakhah. Nah ketika ada mad kemudian ketemu dengan tasydid sama seperti waladdallin ada ya ada tekanan di situ. Shakhah ya naik sedikit. Fa idza ja'atis shakhah ya naik sedikit. Silakan Mas Hadi. Fa idza ja'atis shakhah. Ja'ati a. Fa idza ja'atis shakhah. Ya, masih lebih panjang lagi 5 sampai 6 harokat ya. Shakhah shakhah. Ya, lebih panjang. Fa idza ja'atis shakhah. Ya, sekali lagi. Fa idza ja'atis shakhah. Ya, dan ada penekanannya shakhah waladdallin allin. Kalau saya nggak salah istilah tajwidnya naber. Ya, allin. Ya, jadi kayak orang ngegas motor tuh, MotoGP. Ada itunya. Dallin shakhah. Ya, naik sedikit supaya apa? Mempertegas bahwa kho-nya ini ada tasydidnya juga. Karena hukum awal daripada tasydid itu penekanan, ditekan. Ja'atis shakhah. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Sebentar, kayaknya Bang Ali penasaran mau nyobain tadi. Fa idza ja'atis shakhah. Ya, silahkan Bang Ali. Awal ya. Auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة. Masya Allah, itu masih bisa lebih panjang ya, masih bisa lebih panjang. Karena biasanya kalau ada mat-mat seperti ini, disitulah para qori memainkan suaranya. Jadi lebih enak, apalagi ini berbicara tentang hari kiamat itu bisa dibikin sedih banget gitu. Mata'an lakum wa li'an'amikum فإذا جاءت الصاخة. Nah, Mimi tuh biasanya jago tuh, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Silahkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Coba Mas. A. A. I. I. U. Ba. Ba. A. A. I. I. U. U. A jamiyun. A. Jamiyun. A. Jelas A-nya ya. A. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Jangan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Mar'u min akhi. Jangan tapi. Mar'u min akhi. Ulang. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Masya Allah, selalu diingatkan kalau ada huruf lin, yauma, bukan yauma, tapi yauma. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Mimi, contohin dulu huruf ra, Mimi. Ra. Ra. Yauma yafirru.
يوم يفر المرء من أخيه. Ya, suaranya terlalu sopan, Masya Allah. Ra. Ya, Oh. jadi ra yang sempurna itu seperti Ustazah Mimi tadi. Yauma yafiru, ya. Wa ummihi wa abih. Nah ini buat pemirsa di rumah, jikalau ketemu misalnya ummihi, ya, ini kan nggak ketahuan nih, ummihi. Kalau dia kayak gini berarti hi-nya panjang. Ummihi, ya. Ummahu. Kalau dia modelnya kayak nomor 6 berarti panjang. Ummahu. Tapi kalau kayak nomor 9 aja, ummahu, ya enggak panjang ya. Wa ummihi wa abih. Silakan Mas Hadi. Wa ummihi wa abih. Coba tutup hidungnya. Hidungnya tutup. Ha. Hi. Hu. Ya, jadi itu udah suara mulut ya. Wa ummihi wa abih. Jangan hi itu suara hidung. Wa ummihi wa abih. Subhanallah. Ini hari kiamat di mana seorang ayah, ibu terpisah semuanya, ya. Wa sahibatihi wa banih. Wa sahibatihi wa banih. Ada huruf shad. Huruf shad banyak sekali yang salah baca di sini di kita, membacanya dengan shad. Bukan shad tapi shad. Dia lebih dekat ke huruf sin dibandingkan ke huruf sya. Ya, jadi jangan disamakan dengan huruf sya. Kalau sya yang 3 titiknya. Jadi banyak orang membaca ihdinas syirata. Salah. Ihdinas sirata. Siratal ladzina wa sahibatihi wa bani. Wa sahibatihi wa bani. Kalau susah bilang sya, lebih baik lari ke sa. Wasa. Ya. Yang penting wa sahibati sirata. Jangan syirata. Kalau susah bilang sirata, mending sirata. Dibandingkan bilang syirata. Ya. Silakan Mas Hadi. Wa sahibatihi. Wa sahibatihi wa banih. Ya. Wa ada ha. Wa ha. Wa sahibatihi ha. Wa banih. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Bang Ali. Gantian dong. Asyam. Likulli imri kan? Halo. Likulli imri'im Likulli imri'im. Likulli imri'im minhum. No, nun ketemu ha, izhar, ya. Harus yang namanya Jelas ya. jelas. Ya. Minhum, bukan minhum, enggak boleh. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Likulli imri'im Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Masya Allah. Mas Hadi. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Berdengung. Sya'nun yughnih. Ya, kasih 2 harokat. Setiap dengungnya itu dikasih 2 harokat. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih.
Lanjut. Wujuhu yawma idzim musfirah. Wujuhu yawma idzim musfirah. Ya, silakan Bang Hadi. Wujuhu yawma idzim musfirah. U. Wu. Wujuhun. Wujuhum. Ya. Wujuhu. Jadi kalau jamaah di rumah, pemirsa di rumah kalau nyebut dhammah itu bibirnya maju aja ya. Wujuhu karena banyak yang wujuhu banyak yang wujuhu yawma idzim musfirah. Harus wujuhu yawma idzim musfirah. Ya, ulang Bang Hadi. Wujuhu yawma Wujuhu tahan dulu, berdong dulu. Wujuhu yawma idzim musfirah. Wujuhu yawma idzim berdengungnya itu selalu lupa ya. Wujuhun. Wujuhu yawma idzim musfirah. Terus. Wujuhu yawma idzim musfirah. Lanjut ayatnya. Dhahikatum mustabshirah. Nah itu dia. Dhahikatum. Selalu ingat berdengung. Dhahikatum mustabshirah. Dhahikatum mustabshirah. Iya, silahkan Bang Ali coba. Dari wujuhun. Wujuhu yawma idzim musfirah. Musfirah. Ha. Wujuhu yawma Wujuhu yawma idzim musfirah. Ya. Terus? Dhahikatum mustabsirah. Mustabshirah. Ya, mustabshirah berbahagia. Dhahikatum mustabshirah. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ya, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Mas Hadi. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Masya Allah. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha qatarah. Silahkan Bang Ali. Tarhaquha qatarah. Selalu kalau huruf ra ini ya, huruf ra kalau sebelumnya adalah fathah, maka dia tebal. Aur. Makanya banyak orang yang kayak salah dengar gitu kalau ada orang yang azan ya. Ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru. Ada yang salah dengar karena belajarnya cuma karena dari pendengaran, pas dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bau, dia bilang Allahu Akbar. Ya, padahal baru karena ro-nya memang tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bukan bau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak kemarin ada DM yang masuk tuh, ada orang bertanya, Ustaz, muadzin dekat rumah saya masa bilangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru. Jadi tarhaquha qatarah. Ulang Bang Ali. Tarhaquha qatarah. Ya, jadi nggak boleh juga kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan baru, tebal ya. Tarhaquha qatarah. Mas Hadi. Ya, tebal. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha qatarah. Iya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Bang Ali. Ulaika humul kafaratul fajarah.
fajarah. Masya Allah, lagunya pun diikuti ya. Subhanallah. Coba Mas Adi. Lumayan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah, Mas Hadi ini bacanya udah bagus dari awal sampai akhir tadi. Jadi diingatkan lagi untuk jamaah sekalian bahwa kalau tamarbutah seperti ini ya, musfirah itu menjadi ha besar ya. Musfirah, bukan musfirah ya. Mustabsyirah, ha Allah ya. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ya, apabila sangkakala sudah ditiupkan. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ hari di mana terpisahnya saudara dengan saudara yang lainnya. Wa ummihi wa abihi terpisahnya anak dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi bahkan yang menjadi sahabat sejati di dunia itu akan terpisah apalagi daripada anak-anak. Anak itu belum di akhirat saja kadangkala meninggalkan orang tuanya. Apalagi kalau sudah sampai di hari kiamat mereka akan sibuk. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Disebabkan apa? Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kata ibunya, nak tolongin ibu nak. Kata anaknya, amalku aja belum diperiksa, ngapain aku tolongin mama. Kata anaknya, mama tolongin aku mah. Kata mamanya, aku mungkin bisa nolongin kamu waktu di dunia. Apapun kuberikan ketika di dunia. Tapi sekarang nak, mama juga sibuk ngurusin amalnya mama sendiri. Tanggung jawabnya tangan, tanggung jawabnya mata, tanggung jawabnya mulut mama ini. Semua harus dipertanggungjawabkan. Jadi semua berpisah. Wujuhu yawma'idhim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Tadi keadaan genting ketika mereka sibuk melakukan atau memeriksa amal mereka masing-masing. Sekarang keadaannya ada juga orang yang berbahagia. Wajah mereka berseri-seri, mereka tertawa berbahagia. Kenapa? Ternyata amalnya sudah lolos semua. Udah uji tes ya, uji tesnya semua lolos. Dhahikatum mustabsyirah. Mereka bisa berbahagia dan bisa saling memberi syafaat, apalagi syafaat daripada baginda Nabi SAW. Seorang anak yang pandai Al-Quran bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Jadi didik anak-anak kita untuk membaca dan menghafal serta berakhlak Al-Quran. Wa wujuhun yawma'idhin 'alaiha ghabarah. Tapi di sisi lain ada juga orang yang wajahnya ketakutan, ada juga orang yang wajahnya resah. Karena apa? Tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Apa artinya Bang Ali di situ? Dan Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. ya, kafar, kufur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kafir menutup diri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, terlalu sibuk mengurusi amal orang lain di dunia. Ya Allah, ngapain kita ngurusin orang lain? Ngapain kita hitungin dosanya orang? Padahal dosa kita sendiri saja cuma Allah tutupi saja aib kita sehingga kita tidak berbau di depan orang lain. Allahummarhamna bil Quran. Terima kasih banyak Mas Hadi. Untuk jamaah jangan lupa kalau mau datang ke sini boleh DM Instagram Cahaya Hati Indonesia. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, nikmat banget ya kalau kita baca Al-Quran, bacaannya bagus apalagi tahu artinya. Masya Allah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Saudara, Islam mengajarkan kepada kita yang sedang-sedang saja. Wasatoh adalah moderasi. Jangan melampaui batas dan juga jangan mengurangi yang semestinya. Idza tajawazal amru an haddihi in akasa ila diddihi. Kalau kita melampaui dari batasnya, maka bukan yang didapat yang kita inginkan, tapi malah kebalikannya. Ingin baik malah menjadi tidak baik. Oleh karena itu kita semangat beribadah, jangan sampai sunnah melebihi wajib. Sementara yang wajib kurang diperhatikan oleh kita. Demikian juga ketika kita ingin menyampaikan kebaikan, sampai permusuhan dengan yang lain,
hanya karena tidak satu golongan dengan kita. Itu disebut dengan kita berlebihan di dalam beragama. Saat yang bersamaan, jangan sampai kita juga mengurangi agama. Sehingga kita menjadi orang yang wasatoh, wasatiyun, orang yang moderat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya alima sirrina wa alaniyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radiyallahu ta'ala ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ismatan minasy syaitan wa awliya'ihi wa junudihi wal 'auna li nafsi ammarati bisu wal ishtighala bima yaqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah, dan catatkan nama-nama kami semua ya Allah, umat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Catatkan nama-nama kami semua ya Allah, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman. Terimalah taubat kami ya Allah sebelum kau cabut nyawa kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Khalil Nafis, Al Habib Muhammad Syahab, Ustaz Syam. Terima kasih juga untuk qori'ah kita Mimi Jamilah. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan ilmunya mudah kita serap dan mudah kita amalkan dan mudah juga kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam salam alaika, Ya Habib salam alaika, salam